lagi pada kesempatan kali ini bersama saya pada mata pelajaran otomatisasi kepegawaian. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang peralatan untuk penyimpanan atau pengarsipan. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang jenis-jenis perlengkapan penyimpanan atau pengarsipan. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti terus season kali ini. Kemudian jangan lupa absen terlebih dahulu dan berdoa. Oke, ini di hari Senin yang sudah absen ya, sudah berguyur pada kelas 12 OTKP 2 materi otomatisasi tata kelola kepegawaian. Oke. Kita sambil absen kemudian disambil. Oke, yang lain sambil menunggu. Yang belum absen silakan absen terlebih dahulu. Yang sudah absen silakan disiapkan peralatan untuk belajarnya. Kita kali ini akan membahas materi tentang jenis perlengkapan penyimpanan dokumen perorangan. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas tentang peralatan penyimpanan dokumen ya, yang sudah pernah kalian pelajari juga di kelas 11, yang sudah kalian rangkum poin-poinnya dan memastikan sudah tahu bentuknya bagaimana. Kali ini kita lanjutkan ke jenis-jenis perlengkapan penyimpanan dokumen perorangan. Nah, perlengkapan kearsipan ini adalah bahan-bahan pendukung yang digunakan dalam kegiatan kearsipan atau penyimpanan dokumen, yang biasanya merupakan bahan yang tidak tahan lama. Jadi penggunaannya relatif singkat. Artinya, bahan-bahan ini selalu disediakan secara terus-menerus. Nah, beberapa perlengkapan kearsipannya yaitu sebagai berikut. Perlengkapan yang pertama yaitu ada kartu indeks. Nah, kartu indeks ini adalah kartu yang berisi suatu riwayat arsip atau wallcard yang disimpan. Gunanya sebagai alat bantu untuk menemukan arsip yang kita simpan. Kartu indeks dapat dibuat dengan ukuran 12,5 cm dan lebar 7,5 cm. Nah, kartu indeks ini mencatat informasi tentang judul atau nama surat, kemudian nomor surat, kemudian isi surat, halnya, kemudian ada tanggal suratnya, kode surat, dan kode kartu indeks tersebut. Gambar tersebut adalah gambar dari kartu indeks. Nah, kartu indeks ini digunakan apabila arsip yang disimpan menggunakan sistem penyimpanan subjek. Bisa juga tanggal atau wilayah atau nomor. Nah, kartu indeks tidak digunakan jika sistem penyimpanan ini menggunakan abjad. Hal ini disebabkan karena kartu indeks dibuat untuk membantu menemukan arsip apabila si petugas atau si penyimpan lupa tentang judul atau caption surat yang dipinjam. Seseorang lebih mudah mengingat nama orang atau perusahaan. Nah, oleh karena itu, kartu indeks ini disimpan berdasarkan nama orang atau perusahaan sehingga susunannya diurutkan secara alfabetis. Perlengkapan penyimpanan yang kedua yaitu ada kartu tunjuk silang. Nah, kartu tunjuk silang ini dapat digunakan untuk membantu menemukan arsip selain dari kartu indeks. Kartu tunjuk silang ini adalah suatu petunjuk yang terdapat pada tempat penyimpanan yang berfungsi untuk menunjukkan tempat dari suatu dokumen atau arsip yang dicari pada tempat yang ditunjuk. Kartu tunjuk silang ukurannya sama dengan kartu indeks, yaitu 12,5 cm kali 7,5 cm. Tidak semua arsip dibuatkan kartu tunjuk silang, akan tetapi hanya arsip tertentu saja yang memang benar-benar diperlukan dibuatkan kartu tunjuk silangnya. Hal ini disebabkan pembuatan kartu tunjuk silang berarti menambah beban kerja.
kriteria dari suatu arsip yang perlu dibuatkan kartu tunjuk silang antara lain sebagai berikut. Nah, jika suatu arsip mempunyai lebih dari satu judul, caption atau nama, contoh Abdurrahman Wahid sering dipanggil dengan Gus Dur. Nah, kedua nama tersebut sama-sama populer, maka dapat dibuatkan kartu tunjuk silangnya. Kartu tunjuk silang tersebut artinya arsip disimpan dengan indeks Wahid Abdurrahman, sedangkan nama yang lain menjadi petunjuk silangnya. Nah, arsip yang perlu dibuatkan kartu tunjuk silang selain dia mempunyai lebih dari satu judul atau nama atau caption, jadi arsip tersebut mempunyai lampiran dokumen lain yang tidak bisa disimpan pada laci filing kabinet karena ukurannya besar. Nah, maka dibuatkanlah kartu tunjuk silangnya. Contohnya misal surat yang diterima yang ada lampiran, jadi itu harus dibuatkan kartu tunjuk silang. Perlengkapan yang ketiga yaitu lembar pinjam arsip atau outslip. Nah, lembar ini digunakan untuk mencatat setiap peminjaman arsip. Adapun kegunaan dari lembar peminjaman arsip antara lain sebagai bahan bukti adanya peminjaman arsip, sebagai ingatan untuk mengetahui siapa dan kapan batas waktu pengembalian arsip yang dipinjam. Kemudian sebagai tanda bahwa arsip yang dimaksud sedang dipinjam. Kemudian yang keempat, mencegah terjadinya kehilangan arsip karena peminjaman yang tidak dikembalikan. Yang kelima, sebagai dasar untuk melakukan penilaian suatu arsip. Lembar pinjam arsip dibuat 3 rangkap, antara lain sebagai berikut. Lembar pertama untuk ditempatkan pada tempat penyimpanan arsip yang dipinjam. Lembar yang kedua untuk peminjam arsip sebagai bukti peminjaman. Kemudian lembar yang ketiga ini untuk petugas arsip atau arsiparis. Yang disimpan pada declare file sebagai bahan ingatan atau catatan. Kemudian perlengkapan penyimpanan yang keempat yaitu map. Nah, ini contoh dari daftar pinjam arsip. Kurang lebih seperti ini penampakannya, ya. Nah, adapun contoh dari lembar pinjam arsip seperti gambar di atas. Ya. Kemudian perlengkapan penyimpanan yang keempat yaitu map pengganti atau out folder. Nah, map pengganti ini biasanya jarang sekali digunakan, tapi perlu dibuat. Kenapa? Karena jika surat yang dipinjam tidak hanya satu, tetapi satu map yang berisi seluruh surat-surat, nah maka perlu dibuatkan satu map pengganti dan menempatkannya di tempat map yang dipinjam tadi. Jadi ini fungsinya untuk memudahkan ketika file atau surat yang dipinjam itu dikembalikan, jadi dia menempatkannya tidak sulit. Jadi tinggal diganti saja map pengganti tadi, masukkan surat kembali, begitu. Nah, berikut contoh dari out folder. Ini dia contoh dari out folder atau map pengganti. Jadi kurang lebih seperti ini kartunya. Oke, cukup sekian materi kali ini. Jadi ada 4 perlengkapan penyimpanan. Yang pertama itu ada kartu indeks, kemudian kartu tunjuk silang, kemudian ada kartu pinjam, dan yang terakhir ada map pengganti. Nah, setelah belajar kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan untuk lebih jelasnya kalian buka sendiri materinya secara mandiri, ya. Boleh lihat contoh-contohnya, cari di internet. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang peraturan mengindeks dan memberi kode arsip. Jadi ikuti terus ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan tetap semangat belajar. Bye-bye, saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.